Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Pak Dimas nggak lama. Pak Dimas ingin menyampaikan suatu hal sebelum ke konten fokus ke kegiatan Kartini Day. Hari Kartini ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan. Yang pertama adalah tadi pembina sudah dikabari ya. Ya ini sudah dikabari kan tadi? Sudah. Bu Era sudah kabari, Bapak sudah kabari. Kalaupun tidak hadir, nggak apa-apa. Tidak mengurangi daripada 1-2 hal, ya. Maksudnya tetap jalan. Temen kamu nggak ada, nggak apa-apa kan? Tetap jalan terus, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak harus semuanya hadir, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ini kita bicara lingkup organisasi, pembina, wakil kepala sekolah, anggota, pengurus hanya elemen, tapi yang terpenting adalah kegiatan itu jalan terus. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah soal kegiatan Kartini. Alhamdulillah setelah beberapa kali ada diskusi dengan ibu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang lainnya, bahwa sebenarnya tanggal 21 sampai tanggal 31 itu ada kegiatan P5 ya. Awalnya itu hari Kartini dibuat di tanggal 2 Mei awalnya ya, 2 Mei 2025 hari Jumat, coba tanggalannya. Jadi kegiatan hari Kartini itu dengan konsep yang kalian buat bisanya di hari Jumat terakhir itu ya, jadi setelah dari P5 selesai baru itu. Jadi di tanggal 2 Mei. Nah terus Pak Dimas diskusi meminta untuk lebih padat lagi kegiatan P5 nya, dikarenakan kegiatan P5 itu ada panen karya itu 2 hari. Di hari, karena Mei Day tanggal 1 Mei itu hari Kamis ya, jadi Jumat tuh kejepit, coba lihat ini. Jadi tanggal 1 Mei itu hari Kamis, panen karya itu tanggal 30, 31, Selasa dan Rabu, bakal lihat. Nah jadi 2 hari itu. Nah terus Pak Dimas mohon segala macam, akhirnya tadi siang disepakati panen karya bisa 1 hari. Jadi tanggal 21 hari Senin bisa dipakai. Alhamdulillah ya. Jadi deal tanggal 21 bisa dipakai untuk kegiatan hari Kartini Senin. Jadi Ibu Kurikulum sudah sampaikan, iya Pak Dimas ya udah bisa dipadetin panen karyanya 1 hari saja. Jadi hari Kartini bisa dipakai sehari. Jadi cuma sehari doang. Dengan hasil diskusi dari ibu kepala sekolah, tolong dipahami baik-baik ya, dan tidak ada sanggahan karena kami sudah panjang sekali bicaranya. Mohon dimengerti, sekali lagi butuh sekali kedewasaan dalam kita berorganisasi. Jadi kegiatan perlombaan sekolah, Bapak sangat memahami sekali, kamu pasti punya banyak sekali kreativitas, banyak sekali ide, gagasan dan seterusnya ya dalam berkegiatan. Ada kegiatan A, B, C, D, itu bagus sekali. Dan Pak Dimas sangat mengakomodir sekali hal-hal tersebut. Nah setelah Pak Dimas diskusi, permintaan ke Paskot cuma satu, bahwa jangan sampai ada iuran dari anak-anak. Itu saja. Jadi bagaimana caranya sekarang, entar dulu, tahan semua itu nanti ada waktunya. Sekarang sedang hangat-hangatnya. Bapak juga harus butuh ngomong ke kalian sebagai pengurus ekskul dan OSIS di sekolah. Teman-teman kita juga di SMA lain di Bekasi sedang tidak baik-baik saja ya. Karena apa? Bapak sih yakin itu tidak terjadi SMA 16, karena SMA 16 itu yang Bapak lihat sejauh ini anak-anaknya punya kepercayaan umumnya ya,
mungkin ada 1-2 berapa persen lah punya kepercayaan ke sekolah gitu. Termasuk Pak Dimas juga pasti memberikan keleluasan buat kalian. Pak Dimas nggak pernah gimana ke kalian, betul ya? Soal keuangan pun kalian sendiri yang mengelola, betul ya? Bapak nggak pernah gimana. Jadi pesan satu ini harus diikuti oleh semuanya, bahwa jangan ada iuran dulu dari anak. Karena Bapak lihat sudah draft konsep dari kalian itu ada perlombaan ya, ada 3 mata lomba ya, ada 3 mata lomba. Nah itu sudah dibahas juga sebenarnya oleh ibu kepala sekolah. Malah kemarin sore itu minta, tadi siang minta digabung ke panen karyanya karena temanya kearifan lokal, kedaerahan gitu. Dan satu hari aja gabung gitu pas panen karya. Tapi Pak Dimas berpikir, Pak Dimas khawatir, jadi nggak fokus gitu ya. Betul nggak? Tahu mau digabung tuh namanya. Cuma Pak Dimas agak mohon supaya tanggal 21 itu supaya dipisah. Tapi alhamdulillah akhirnya mengerti dan Ibu kurikulum mengerti. Oh ya udah Pak Dimas. Jadi awalnya itu penampilan itu 30 menit per kelas. 30 ke 18 itu ketemu 400 sekian menit, 8 jam berarti 2 hari kalau 8 jam itu. Makanya dibikin 20 menit kali 18 360 menit. Jadi 1 hari bisa selesai. Jadi tanggal 21 full punya kalian semua. Jadi underline itu. Underline adalah tidak ada, tolong sekarang ya, untuk saat ini aja, di tahun ini aja dulu, tahan dulu, tiarap bahasa Pak Dimas gampang, tiarap dulu. Bapak yakin kamu juga nggak bakal masalah udah sih? Ya nggak sih? Ada masalah nggak? Nggak ada sebenarnya, sama sekali nggak ada masalah. Cuman khawatir, takutnya bukan siapa-siapa, diri kalian sendiri, murid-murid 16 yang atau orang lain, kakak kalian atau semua. Kok ada perlombaan, misalnya ada iuran sekian-sekian misalnya seperti itu. Jadi kepala sekolah, tolong Pak Dimas tidak ada seperti itu. Jadi pagi-pagi secara umum ya, kamu tinggal modifikasi aja. Pagi-pagi itu utuh punya kamu tuh pagi-pagi ya. Mulai dari upacaranya, baju adatnya. Jadi kan udah ada keluar aturan dari Dinas Pendidikan bahwa pakai baju daerah. Jadi guru, siswa pakai baju daerah, upacara hari Kartini hari Senin tanggal 21 itu. Nih, dah. Nah, habis upacara itu mungkin dari jam 7 sampai jam 8 lah, selama-lamanya ya, sampai jam 8. Nah, jam 8 til 15.25 punya kamu. Oke. 15 jam 8 sampai 15.25. Silahkan dipakai dari pagi sampai dengan sore hari. Nah itu gimana? Yang terpenting ini, yang terpenting jangan sampai misalnya kalaupun ada dan titip pas sekolah satu, kita bikin makan botra, makan bareng gitu semua. Jadi untuk supaya harmonis semuanya makan bareng, praktek bisa nanti semua makan kumpul semua di selasar depan kelas, nanti ada penilaiannya. Ya, jadi ibu kepala sekolah pengen ngasih itu tadi botram. Ada satu kepala sekolah nyiapin hadiah untuk botram. Nggak mahal sih, cuman nggak hadiahnya nggak banyak, cuman buku sama apa gitu. Disiapinnya itu aja katanya. Udah, apa penting ada apresiasi. Jadi terus juga ini secret tapi ya jangan dibongkar nih ya. Buat kalian doang yang tahu nih. Jadi nanti saat hari Senin itu saat pakai baju adat semua kan bebas tuh ya. Nanti ada ibu kepala sekolah nanti akan melihat siapa baju daerahnya yang paling keren. Nanti surprise, nanti akan dikasih hadiah oleh ibu kepala. Tapi rahasia nih ya, rahasia ya, jangan bilang sama teman-teman ya. Buat guru satu, buat siswa satu gitu ya. Saat nanti upacara. Jadi kalau bisa kalian dapet tuh ya, kayak anak OSIS yang dapet. Tapi nggak apa-apa nih, baru Pak Dimas buka kalian supaya kalian oh iya ada apresiasi itu dari ibu kepala sekolah. Nah terus itu perlombaannya mungkin kalaupun sampai ada
apa kan ada 3 ya namanya? Debat, fashion show, make up. Kalau mau Pak Dimas, kalaupun ada fashion show, Pak Dimas sih pasti yakin, pasti mereka all out, betul ya? Betul. Nah, tolong itu sangat diantisipasi sekali. Jadi kalau fashion show satu aja lah. Bu pas sekolah bilang nggak usah ada Kartono, nggak usah. Namanya Kartini, hari Kartini gitu. Satu aja, bukan Kartini Kartono, bukan. Itu miskonsepsi. Ya. Namanya Hari Kartini itu hari perempuan gitu. Udah full, penuh, utuh punya perempuan emansipasi. Dengan mereka bisa debat misalnya gitu, belajar untuk kritis, nah itulah emansipasi seperti itu. Jadi itu 2 poin itu masuk. Cuman tadi saya bilang bahwa tetap ke teman-teman itu untuk fashion show itu jangan apa ya? Gimana bahasa yang bagus ya? Silakan dimaksimalkan saja gitu bahasanya. Bukan yang diakomodir harus bagus, harus keren gitu. Enggak. Gitu ya. Dan tidak ada iuran dari anak, titik itu. Kalau kamu paksakan, Pak Dimas yang kena nanti. Bapak yang akan babak belur nanti. Jangan ya, Bapak please banget. Sekarang entar dulu. Pokoknya kamu tunggu aja kalau ada dana dari sekolah, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah itu dulu aja. Jadi jangan dulu mungut dari anak, titik. Nanti Bapak usahain dapat hadiah dari uang debat. Bapak udah dapat, jujur Bapak cari sponsorship buat kalian, udah. Kamu udah dapat sponsorship belum? Pasti belum, ya. Bapak sedang mengajukan sponsorship, insya Allah dapat beberapa sponsorship. Tapi sementara masih dalam bentuk barang dulu, belum uang. Tapi kalau ini fix, proposalnya besok pagi Bapak udah fix, Bapak bisa masukin sponsorship ke ada 3, udah ditunggu ada 3 vendor. Ada Smart Friend, Bayu, provider Bayu itu, sama Mayorat yang pucuk. Ini bisa ngasih uang 3-tiganya. Tapi kalau Smart Friend dia syaratnya gini, syaratnya dia itu adalah jual kartu perdana dia. Jadi dikasih uang, tapi tinggal dibagi aja ke peserta. Kalau kan panitia 80 orang nih, ya. Dia ada berapa orang, kalau misalnya 100 paks, dia ngasih berapa gitu. Nah kamu misalnya kan 80 orang, tinggal dibagi aja. 1 orang 5, udah dapat 400 paks kan gitu. Jadi kamu masa sih jual 5, ini nggak bisa aja yang beli ibu kamu, bapak kamu misalnya gitu. Dia sekali pakai udah gitu, dia yang penting kejual aja gitu. Ditargetin sekian, besok bapak undang sini anak orangnya. Dia bahkan bisa macam-macam, bisa ngasih tenda, bisa ngasih panggung, bisa ngasih banner, bahkan bisa ngasih cat lapangan misalnya. Jadi Pak Dimas punya banyak sponsorship, yang penting kamu data aja acaranya gitu. Nah kalau udah data tuh alhamdulillah. Seperti itu harusnya, jadi merancang itu dirancang, didiskusikan, baru execute gitu, baru evaluasi. Jadi seperti ini harusnya, kamu rancang dulu, kita diskusi, ya karena ini adalah naik kelas sebagai program sekolah, berarti ini adalah diikuti oleh semua. Jadi sekali lagi, mungkin besok Bapak akan panggil sini, nanti Bapak panggil beberapa orang BPH untuk ngobrol gimana. Termasuk Bayu, kalau Bayu masih tenda kecil kayak kemarin tuh. Nah tenda kecil itu bisa kamu pakai buat misalnya kamu punya tetangga, punya siapapun, misalnya ada yang jual ayam geprek misalnya, kamu sewain aja tuh tendanya, kan lumayan bisa buat makan kamu gitu ya, enggak? Dia bisa ngasih tenda kecil-kecil 3 atau 5, pakai aja gitu. Dia sponsorshipnya biasa seperti itu tenda. Itu bisa ngasih speaker yang bagus, dia bisa kasih pinjem seperti kemarin. Itu untuk Bayu. Kalau Teh Pucuk bahkan dia bisa kasih uang, tapi belum tahu nih. Kita telepon lagi langsung. Pokoknya besok pagi Bapak telepon supaya orang kesini semua, ya. Nanti Bapak kasih langsung ke BPH supaya belajar untuk bergaining sama sponsorship itu bagaimana sih caranya. Yang pasti ada simbiosis mutualismenya. Kita dapat apa, kamu dapat apa, nah itu di situ.
kita punya pasar 1000 anak kan gitu ya. Nah, mereka punya produk kan gitu aja sih. Terus ada pasti dapat 2 lagi top kopi dan mie sedap sudah pasti sih tanggal 21 ngasih produk 400 piece, lumayan lah buat ngopi dan makan mie gratis seperti biasa. Kan kada belajar tuh harusnya tuh utuh buat kamu full ya, mau dipakai sampai jam 15 boleh, tapi jangan pulang sebelum jam 12. Bapak selalu antisipasi kalau pulang cepet jangan di bawah jam zuhur. Karena apa? Satu, kasihan kantin sekolah yang udah nyiapin makanan ya, mau laku nggak laku yang penting jangan dipulangin dulu karena mereka sudah prepare. Satu, yang kedua sholat zuhur dulu. Sholat zuhur kalaupun kamu sudah selesai nggak masalah, nggak apa-apa, Bapak kasih. Karena besoknya tanggal 22 itu kan pembukaan P5. Nah, pembukaan P5 itu juga harus, pembukaan P5 juga itu ada peran dari MPK dan OSIS. Butuh sekali, teknis sekali besok karena kearifan lokal. Kearifan lokal itu kamu sudah tahu kan yang kayak kemarin nih? Kan sama kan ya? Kearifan lokal juga ya? Malah 2 lagi, kearifan lokal dulu terus rekayasa teknologi. Jadi 1 bulan kamu P5. Nggak belajar lagi aja dulu sebulan. Di tanggal 21, jadi penuh tuh tanggal 21 sampai tanggal 2 itu P5 gitu ya. Belajar seminggu doang di bulan Mei, minggu kedua sama minggu ketiga Mei P5 lagi. Mei minggu keempat belajar seminggu doang, Juni awal PHT. Udah. Libur dari situ sampai Juli pertengahan. Begitu doang kamu. Situ. Apa lagi ya? Sekarang tanggal 21, besok nih habis STS tanggal 21 sampai tanggal 2 Mei itu P5 pertama. Belajar doang dulu seminggu di awal Mei, seminggu Mei belajar. Mei minggu kedua sampai Mei minggu ketiga P5 lagi. Mei minggu keempat belajar doang seminggu. Juni awal sudah PAT. Seminggu. 10 hari Pak. 8 hari Pak. Udah PAT, kan PPDB. Libur lah kamu bagi rapot di Juni akhir. Juli minggu pertama, minggu kedua libur. Ya kan ya? Masuk lagi Juli minggu kedua, minggu ketiga masuk lagi. Itu soal timeline ya kalian. Jadi kalau mau bikin kegiatan udah padat nih. Di Mei, di Juni ada formal class meeting, silakan kegiatan class meeting dirancang dari hari ini apa kegiatan ini. Yang pasti ada bapak bilang, tolong kalau pokoknya tidak ada iuran apapun dari anak dulu, udah enggak. Pak, kami butuh dana 1 juta misalnya untuk ini. Bilang Pak Dimas kita cari solusi bareng-bareng gimana caranya lah gitu. Tapi jangan sampai ada iuran dari anak. Bapak yakin gak akan masalah sebenarnya anak-anak sih gak bakal gimana-gimana, enggak. Cuman itu yang dihindari semua sekolah seperti itu dulu. Sekarang. Bahkan aku lagi bingung nih, besok nggak ada seragam sekolah. Ya, coba curhat dikit nih. Jadi besok mungkin seragamnya terakhir nih dipakai. Ya besok udah nggak ada seragam seperti ini, seragam batik sekolah, baju olahraga sekolah tuh dihapus semua, nggak boleh. Jadi mereka ya udah nggak pakai batik. Jadi angkatan kamu terakhir mungkin yang ngerasain punya batik. Jadi angkatan kelas 10 besok itu tidak ada baju batik. Seragam mereka cuma 2, putih dan pramuka. Udah itu doang. Cuma 2 doang. Tapi nggak enak sebenarnya. Sisanya pakai apa? Senin sampai Rabu putih, Kamis Jumat pramuka, udah gitu. Gitu doang. Seperti itu dulu. Nah itulah arti dari sebuah kedewasaan kita berorganisasi. Ya. Mungkin kamu sudah dengar lah. Bahkan kemarin aja yang kelas kamu, teman-teman di OSIS juga panitia BTS aja sampai dipulangin kan? Tahu itu? Udah masuk uang 80 juta udah kumpul, udah DP.
Dan uang itu semua di anak, bener ya? Uang itu bukan di Padimas, bukan, udah keren banget lah. Semua dikelola oleh kalian. Bapak udah bantu cari vendor segala macam, udah di DP, udah siap foto, nggak jadi. Bukan karena sekolah, bukan. Lah Padimas, mah support banget anak-anak teman-teman kelas 12. Cuma karena tidak boleh, udah tidak ada buka puasa ya kan? Ya, dan seterusnya. Sekarang itu lagi tiarap dulu. Pak Dimas juga kesel, cuman ya udah itu dulu aja. Kayak kemarin ada beberapa ekskul yang sepertinya buka puasa, cuman Pak Dimas diem-diem aja. Beberapa kelas yang buka puasa, Bapak diem-diem aja. Itu bisa dilaporin sebenarnya, bisa. Cuman ya sudah, ini pelajaran. Ya. Jadi sekali lagi silakan ntar malam kamu boleh meeting lagi atau besok lagi meeting lagi untuk mengkonsep satu hari full itu hari Senin. Ya, Bapak titip Seninnya itu jadi pagi ada upacara dulu. Nah, jam 8 mulai jam 8 itu guru-guru rapat full. Ada rapat P5, rapat evaluasi piket, macam-macam. Kalau gurunya, jadi pakai udah. Akhirnya Pak Dimas bilang udah rapatnya semua dah gitu. Nganggur semua. Nah siangnya makan. Jadi harus ada makan. Makan itu teknisnya boleh bawa. Nah kalau makan is okay karena pasti dari ibunya bikin makan dari rumah buat anaknya juga dalam bentuk makanan. Jadi boleh diperlombakan dan Ibu Paswa minta liwetan misalnya, lebih prepare di liwetnya gitu, ke daerahannya. Jadi kamu ke situ bisa. Nah dari jam 8 sampai jam 11 itu menuju makan siang itu kamu bisa isi dengan lomba debat tadi. Bisa nanti udah hadiahnya piagam dulu aja misalnya. Atau nanti tunggu dari sekolah ada hadiah apa enggak. Gitu aja dulu. Yang penting jalan kegiatannya. Nanti dari makan itu misalnya siangnya ngapain? Gitu ya. Fashion show misalnya atau fashion show dulu. Sejam setengah dilanjut sama. Nah, fashion show Bapak minta satu aja. Per kelas satu aja Kartininya. Udah. Karena sosok Kartini di kelas itu siapa? Misalnya Salsabila, udah gitu. Masuk. Udah Salsabila jadi Kartininya. Udah jadi jangan ada kartononya. Itu yang selalu salah. Bapak tuh selalu bilang dulu ke supaya momennya bukan pasang-pasangan. Kalau HUT Jabar is okay, HUT Bekasi is okay pasang-pasangan. Tapi kalau hari Kartini kok satu aja. Itu dan Bapak yakin bisa. Kalau kamu kecewa, Bapak siap terima kekecewaan kalian. Tapi di sini yakinlah Pak Dimas selalu berusaha. Ada 3 hal nih, boleh dipakai oleh kelas 11 dan kelas 10 juga ya. Bapak pakai ini ke kalian ya. 3. Satu ada namanya voice. Voice itu adalah suara. Bapak pasti dengar suara kamu, apa pendapat kamu seperti apa ya. Terus choice itu pilihannya seperti apa, dan ownership, kepemilikan kamu. Kalau kita ngerasa ini barang punya kita rawat sama-sama gitu ya. Jangan cuma numpang nama doang lah di Osebas, di Mapebas, ngapain? Keluar aja dari sini, bener nggak? Kita share materinya. Kalau kamu duduk di sini sampai di hari ini nggak ngapa-ngapain, keluar aja dari sini. Udah, tuh lihat, ngapain Pak? Nggak usah. Terus Bapak hari besok juga ada evaluasi guru piket. Nah, benar tadi yang Rifat Amar lakukan bahwa harus ada piket anak di depan. Guru nanti 5 orang, Bapak pisah 5 tepat. A1, A2, A1 itu ada 1, A2 ada 2, B1, B2, ada 1 sama C1. Jadi 5 orang guru itu mencar. Jadi pas istirahat itu kamu ada 5 orang juga di situ. Boleh 5 orang, boleh 10 orang, boleh 15 orang terserah.
Terus pas pulang sekolah, jadi setiap hari itu ada piket OSISnya. Dan pakai ametnya pakai. Jangan polos aja, pakai ametnya nggak apa-apa. Atau mau bikin rompil baru, bikin lagi aja nggak apa-apa. Itu identitas, sah boleh. Penting. Namanya identity itu penting, ya. Kamu pasang LG kamu, LH kamu itu penting. Pak Dimas pakai. Pak Dimas sebagai ASN, aparatur sipil, Bapak pakai konflik. Ini identitas Pak Dimas penting. Ya. Pakai almetmu, pakai sah. Jangan pakai yang nggak sah kayak WS Palang, RDS dan seterusnya, itu nggak sah. Ya. Pakailah yang sah, organisasi yang di sekolah. Ya, mau OSIS, MPK, Pramuka, Paskibra, GC, apa sih, pakai aja. Kalau sekolah pakai supaya keren. Itu. Terus Pak Dimas juga lagi menggalakkan itu. Ini khusus untuk Amar dan Rifat dan BPH. Bapak ngomong nih apa adanya sama kamu di depan adik-adikmu juga nih sekarang. Amar dan Rifat, ketua MPK, ketua OSIS dan BPH OSIS, itu punya jalur khusus. Bapak tegur kamu berdua. Kamu berdua itu punya jalur khusus ketua OSIS nanti di PTN besok. Dan Bapak siap mengeluarkan SK buat kamu. Banyak ketua OSIS itu masuk PTN gara-gara jalur ketua OSIS. Udah ada satu langkah kayak kamu tuh di PTN tuh udah ada. Kayak kamu tuh udah di IPB, udah di Unsud, udah ada di. Jadi kalau kamu nggak bisa menggerakkan, Bapak nggak akan kasih SK kamu. Rifat amat. Kamu nggak bisa jadi contoh, kamu nggak bisa menggerakkan adik-adikmu, teman-temanmu, apa nggak akan kasih. Ngapain? OSIS, MPK jadi pilot project. Kalau Pak Dimas nggak bisa ngatur kamu nggak bisa jadi sesuatu, gagal kita semua. Kamu dibuat, OSIS buat itu bukan nama masalah baru, bener nggak? Bantu sekolah. Bapak kan bilang ada 4. 1 religius, 1 itu udah. 2 disiplin, 3 PHBS, 4 good management. 4 aja orientasimu. Religius buktiin kalau anak OSIS tuh sholat, baca Quran, baca Quran, doa pagi, begitu, Pak. Kamu masih ingat gak? Irving semua. Saat kamu lagi wawancara Pak Dimas, apa yang Bapak tes? Cuma baca Quran doang. Gak minta apa-apa Pak Dimas, bisa baca Quran, udah gitu doang. Itu doang Bapak pengen dari kalian. Gloria, coba kamu doa pagi gimana? Gitu kan, bener Gloria? Bener ya Gloria? Itu ya, kamu yang penggeraknya berdua. Jadi harus jadi contoh. 1 itu. Kedua, disiplin. Disiplin itu macam-macam disiplin. Diri, kelas, sekolah. Diri udah, masing-masing dulu diri dulu. Jangan jadi anak OSIS kalau nggak mau diatur disiplin. Jangan. Keluar aja dari sini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada mekanismenya kamu dikeluarkan tuh atau mundurin tuh ada. Ya. Kalau butuh sertifikat OSIS sampai lulus, Bapak akan kasih. Tapi kalau nggak mau, nggak usah. Bapak ngomong agak pahit di awal ya. Terus kedua disiplin, ketiga PHBS, hidup sehat. Anak OSIS kalau bisa pakai di sini nih ruangan ini, pakai aja istirahat, kamu makan sini, bawa bekal dari rumah, nggak apa-apa, pakai aja. Nggak masalah. Kamu pakai ruangan sana, ruang siswa boleh, ruang serbaguna boleh. Pakai, kumpul bareng, olahraga bareng, main futsal bareng, Pak. Nggak apa-apa, pakai. Ini kan, percaya nggak? Kamu tuh nggak kompak karena sering nggak kumpul, bener nggak? Coba kamu sering kumpul, kompak nggak? Kompak. Coba sering ngobrol, sering kumpul nih, istirahat, ketemu anak OSIS, kompak nggak lama-lama? Kompak lama-lama. Kamu jarang ngumpul aja. Coba sering kumpul, pasti kamu kompak semua, yakin Pak Dimas. Kelihatan. Jujur gua anak MPK nih lagi jalan. Wah, anak OSIS lagi jalan. Gitu kelihatan. Kasih
Sabil, semua di sini. Percaya nggak? Kamu mau main ke game manapun, ke circle manapun, kamu dipandang anak OSIS bukan? MPK nggak? Bisa nggak kamu lepas dari image itu? Bisa nggak? Nggak bisa. Irving mau jadi orang lain nih, contoh. Irving mau jadi orang lain di circle mana nih dia nih? Nggak bisa, Vi, nggak bisa. Kamu tuh dipandang teman kamu, lu anak OSIS di mata gue, nggak bisa. Nggak akan lepas, itu susah. Nggak bisa. Pak Dimas nih, gue jadi guru nih, mau main di geng ini nih, tetap nggak bisa. Lo pasti itu nggak bisa. Lu mah guru, nggak bisa. Lu mah tetap, lu gimana pun wujud lu jadi anak apa tuh martial art juga tetap nggak bisa. Anak marginal gitu nggak bisa. Anak punk nggak bisa. Gitu, padahal punya spesifikasi itu kan nggak bisa, tetap nggak bisa. Image itu nggak lepas, bener nggak? Kamu di Rohis, bener nggak? Kamu di Rockris, lepas gitu Rockrisnya? Nggak bakal bisa. Sama di Signal TV nggak bakal bisa lepas. Kamu berdua di English Club nggak akan bisa. Ya, jadi udah otomatis udah tanggung jawabnya di situ. Itu moral kok. Jadi sekali lagi, kalau kalian nambah masalah di sini, artinya nama masalah Pak Dimas itu bukannya jadi bantu sekolah, bantu kesiswaan untuk mendeliver aturan, mendeliver nilai-nilai, mendingan nggak usah aja di sini. Udah kamu manusia biasa saja di sini gitu. Maksudnya bukan manusia super gitu. Kamu anak anggota OSIS aja, bukan pengurus OSISnya. Itu sih dia Pak Dimas ya. Dipahami ya? Coba. Pak Dimas udah poin banget tuh. Benar? Ya, jadi Bapak punya harapan yang jelas banget kepada kalian. Silakan kalian kemas lagi, bawa lagi informasi, rapatin lagi, mau terusin boleh, mau lanjut besok atau di meeting silakan ya. Artinya ini sebagai pegangan dulu. Bapak udah kasih rambu-rambunya, dan habis STS pasti ada itu tadi, piket OSIS tadi. Bapak pengen anak OSIS itu, Pak Dimas itu ini, kamu yang pasti tahu Pak Dimas, diajar Pak Dimas, tahu Pak Dimas karakter seperti apa. Pak Dimas ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai siswaan. Kamu ditakdirkan sekarang menjadi anak MPK OSIS, harus siap dalam tanda kutip dibenci sama teman-teman kamu. Benar? Pak Dimas itu mau anak benci Pak Dimas nggak apa-apa, udah. Karena Pak Dimas udah di apa? Ditunjuk oleh kepala sekolah. Pak Dimas jadi siswaan sekarang. Oke Bu, ya nggak apa-apa, siap. Dengan semua konsekuensinya, Pak Dimas harus siap dalam tanda kutip dibenci oleh anak-anak 16. Nggak apa-apa. Tapi pasti anak 16 tahu isi hati Pak Dimas kalau pakai hati mereka, kecuali pakai nafsu nilainya. Oh Pak Dimas mau lah. Tapi Pak Dimas punya keyakinan bahwa kalau Pak Dimas pakai perasaan, pakai hati, nggak akan benci sama Pak. Itu juga harus kamu pakai cara seperti itu. Kamu menegur teman kamu pakai hati, pakai perasaan dulu. Insya Allah dengan seperti itu, bukan dengan nafsu, bukan menyalahkan. Dalam arti gini, pakailah cara-cara yang tepat, yang lebih bijak. Yang paling utama contoh dulu. Udah nggak ada yang lain. Contoh dulu, barulah pakai teguran. Itu yang tepat. Anak sekarang capek diomongin. Kayak gini nih nggak efektif nih, ngomong nih nggak efektif. Satu arah gini nggak efektif. Anak sekarang tuh, kamu semua generasi strawberry, Gen Z ini nggak bisa diomong banyak-banyak, nggak bisa. Benar Pak Dimas? Benar kasih? Benar? Nggak bisa banyak-banyak ngomong tuh. Ada penelitian cuma 12 menit, nggak lebih nih, nggak efektif gitu. Cuman 12 menit ngomong tuh efektif, sisanya turun terus. Apa generasi kamu nggak bisa lama-lama ngomong kayak gitu. Jadi Bapak berharap pakai teladan dulu aja. Ya, pakai teladan dulu. Bapak berharap Ipat dan Ahmad jadi roda, kemudi, jadi kursi, jadi semuanya ya. Kamu ngerti juga. Saya adik kelas ya harus ngerti lagi diatur. Yang kelas sebelah juga sama. Oh iya, saya harus jadi contoh buat adik-adiknya. Dan Bapak minta proker OSIS MPK itu adalah kumpulan dari proker-proker ekskulnya.
Kalau pada bilang ya, jadi proker mana yang naik kelas jadi program sekolah. Padahal minta satu aja per ekskul, satu naik kelas, satu. Apa? Yang mana yang jadi naik kelas jadi program sekolah yang diikuti oleh semua anak 16? Futsal naik kelas nih, Pak, ada pembinaan futsal misalnya dari panahan, ada lomba panahan, apa? Kenapa harus begitu? Supaya naik kelas. Pak, ada lomba pramuka, naik kelas jadi lomba. Itu naik kelas tuh, begitu. Bapak kan udah nantang nih, ayo bikin. Bapak pengen kemas jadi satu role model seperti SMA 5. Minggu ini lomba pramuka, minggu ini lomba paskibra, minggu ini lomba PMR, minggu ini lomba begitu. Ajaran besok. Tapi yang baru ada konsep pramuka nih. Alhamdulillah, butuh wadah MPK dan OSIS. Kerja bareng nanti. Gak apa-apa SMP dulu aja. SMP dulu aja gak apa-apa. Tahun depan baru coba SMA. Begitu ya. Jelas? Ada pertanyaan dulu tentang Kartini? Boleh, Pak. Tadi kan mau bilang ada pengurangan biaya dari siswa. Semisal memang kayak gitu, nanti kan mau kan mereka butuh uang juga buat penyewaan kostum. Terus mungkin minimal juga buat makan-makan. Nah, terus semisal panitia dari pihak sponsorship itu nggak mencukupi secara keseluruhan buat kebutuhan dia, dan dari sekolah pun juga udah namanya tapi nggak cukup, itu gimana? Jadi makanya yang terpenting tidak dulu, satu poin pertama dulu, tidak ada pungutan nih buat registrasi lomba. Nah itu tidak dulu, satu. Nah kalau misalnya ada fashion show, bukan lomba fashion show-nya, bukan uang registrasi lomba fashion show-nya, tapi anak itu keluar uang untuk mereka all out satu orang menjadi Kartini untuk fashion show tadi. Menurut Pak Dimas itu masih hal yang diwajari. Mereka keluar dana, anggaplah pakai MUA misalnya 200.000, berapa sih MUA? 300.000 ya? Berapa? Segitu ya, anggaplah seperti itu. Satu orang aja gitu. Tapi kamu gak usah kamu manage, itu biarin mereka aja. Pokoknya silakan siapin satu orang buat fashion show. Bukan dilombakan, tapi misalnya Kartini of the Day. Dan itu aja dulu. Itu dulu yang mau, yang bisa. Satu itu ya. Jadi untuk fashion show itu biar mereka sendiri satu. Kalau untuk makan itu justru nggak apa-apa, karena memang makan itu sangat sah, sangat boleh, bahkan disuruh kalau makan. Anak-anak itu harus bawa bekal sebenarnya di rumah. Nah sekarang kita misalnya gini, anak-anak jangan ditentukan lu nasi kuning, lu nasi uduk, lu ini jangan, nggak usah. Pokoknya kita botram. Nanti ada penilaian dari ibu kepala sekolah menilai kelasnya, makanannya. Bukan makanannya, tapi menilai kayak penilaian botramnya gitu. Mau makan sama tempe sayur lodeh doang nggak apa-apa gitu. Kamu jangan atur, udah gitu. Yang penting itu. Jadi enggak, kamu jangan mungut aja gitu maksudnya. Jangan mungut, ada uang regis botram, ada uang regis debat, jangan gitu. Ya, beda ya. Oke. Lagi? Cukup? Andra? Nah. Ada lagi? Cukup ya? Nah. Oke, Bapak anggap cukup yang Kartininya. Soal tadi, soal evaluasi Pak Dimas sedikit. Ada? Ada ya? Cukup, baik. Bapak kira cukup, sudah 15 kurang 10. Silakan dituliskan, kamu terusin ya, masih ada buat 10 menit. Silakan dirangkup tadi apa yang Bapak sampaikan, boleh disampaikan di grup. Ada grup itu dipakai. Apa ngomong nih? Pakai. Ada grup itu dipakai, jangan nggak dipakai. Itu nggak apa-apa. Kamu ngoceh aja di grup itu nggak apa-apa. Ya, bertanya. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Dimas itu lihat itu grup vakum, bubarin aja grupnya. Wah, buat apa? Dua arah gitu, maksudnya kamu mau nanya apa, tanya aja.
Kesungkanan kamu boleh ke Pak Dimas, sah, bagus itu bagus. Tapi Pak Dimas sebagai pendidik, pengajar juga pengen memantik bahwa kamu bisa mengeluarkan pendapat kamu juga. Itu bagus, bagus itu sumpah. Kamu bisa, tapi dengan cara-cara seorang siswa itu bagus. Nggak apa-apa. Itu modal kamu besok saat kamu dewasa, kamu bisa untuk jadi seorang yang kritis. Itu bagus sekali. Sungkan nggak apa-apa, tapi kamu juga punya kemampuan kritis. Itu penting. Ada lagi? Cukup ya? Apakah cukup? Bapak tutup, Bapak kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.